itu betul-betul ahli strategi gitu ya. Betul-betul ahli strategi. Jadi dia bisa memanfaatkan situasi sehingga yang menjadi kambing hitam itu adalah paparazzi-nya itu gitu. Pinter gitu. Pinter pisan gitu kan. Jadi memang pengalamannya juga sembarangan ya sudah. Pasti yang ngaturnya juga orang-orang yang berpengalaman di keagenan itunya apa? Agen-agen rahasianya itu. Ya itulah. Kayaknya emang sudah skenario ya, sudah dibuat skenario ya. Iya ada skenario-nya juga ada. Mungkin untuk ya masalah kematian kita juga nggak tahu ya kan. Iya. Itu prosesnya mungkin dari kecelakaan itu. Mungkin. Gitu. Ya memang itu rahasia Allah sih ya. Kalau Allah menghendaki nyawa seseorang itu kita tidak akan bisa menahan. Tapi kalau Allah belum menghendaki nyawa seseorang itu, meskipun disabotase, meskipun dikuma-kuma, tinggal aja mas selamat wae. Itu contohnya gitu ya. Selamat terus gitu meskipun ya faktor keberuntungan. Kalau kita lihat keberuntungan ya di dunia itu sebetulnya tidak ada yang namanya keberuntungan. Memang itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertinya kelihatan sebagai kebenaran gitu ya, kebetulan atau keberuntungan. Ya coincidence lah. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat itu faktor keberuntungan itu ternyata banyak sekali sebab-sebabnya begitu kan. Tidak akan terjadi keberuntungan begitu saja tanpa sebab-sebab yang lain gitu. Mungkin begitu mau ditembak tiba-tiba ditajong gitu, tidak mungkin. Kalau di depan itu ada batunya itu kenapa di orang itu tidak ngelihat batu, tiba-tiba ditajong sehingga peluru nyasar begitu kan. Nah itu banyak sekali faktor-faktor yang mendukung segi keberuntungannya itu. Jadi keberuntungan itu tidak terjadi begitu saja begitunya. Itu ada faktor-faktor lain yang mendukungnya. Kalau dilihat dari itunya, dilihat dari tadi ya gitu. Dan itu memang sudah kehendak Allah mungkin Subhanahu wa taala, tapi betul-betul itu seperti jadi legendaris nantinya gitu. Seperti Bruce Lee kan gitu kan. Pas waktu tenar-tenarnya, pas waktu di puncak-puncaknya meninggal legendaris. Niki Ardila gitunya. Pas waktu puncak-puncaknya tenar-tenarnya meninggal legendaris gitu kan. Terus ini John Lennon juga. John Lennon gitu. Pas waktu waktu bagusnya reputasinya sedang bagus itu ditembak lagi kuno gelo gitu. Itu benar-benar itu. Jadi kadang-kadang banyak sekali sekarang itu ya orang-orang punya penyakit jiwa, malah ada seorang pakar gitu menyatakan bahwa penghuni kota itu 60% itu atau 55% sama 65% itu terganggu gitu. Terganggu jiwanya gitu. Nah, tapi soal benar atau tidaknya itu mesti dibuktikan lagi gitu ya. Itu kan baru penelitian secara angket mungkin ya gitu. Sedangkan yang namanya gangguan jiwa itu sebetulnya relatif ya. Sekarang kita aja di sini, kita ngomong gini terus sana beda gitu pendapatnya gini bisa dianggap itu kan antara jenis dan gila itu kan tipis gitu ya. Kayak Thomas Alva Edison gitu kan, ada telur di rami gitu, ternyata bisa menciptakan apa gitu ya, menciptakan listrik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang antara jenis dan gila itu tipis gitu ya. Ternyata gitu banyak sekali faktor-faktor yang kita harus jeli begitu. Kita harus betul-betul melihat secara objektif. Dan melihat secara objektif itu sulit sekali gitu. Kadang-kadang kita masih sering terpengaruh faktor-faktor yang subjektif. Terutama dalam hal-hal ini dalam hal penilaian-penilaian latar belakang yang beda-beda begitu kan. Misalnya ini latar belakangnya begini, biasanya kecenderungan penilaian itu suka lain gitu. Ini latar belakangnya begini atau latar pendidikannya begini, penilaiannya pun segitu sudah lain gitu kan. Dan pola pikir pun biasa dibentuk oleh kadang-kadang gitu ya oleh lingkungan, kadang-kadang oleh ya alma mater gitu ya, kalau misalnya alma mater mah gitulah. Nah itulah kayak semacam begitulah. Dan sekali lagi kalau misalnya ini pendapat saya tentang Ledida, ini pendapat saya ya sebagai pribadi, sebagai sidiki begitu, bahwa saya tidak mungkinkan bahwa Ledida itu meninggal betul-betul karena kecelakaan gitu. Tapi itu ada faktor sabotase. Jadi saya kira itu sudah sudah assassin ya, sudah pembunuhan gitu. Cuma mungkin caranya betul-betul lihai dan halus sekali ya. Gitu ya. Itu kan seringnya di film-film juga kan. Bukan karena saya kebanyakan nonton film gitu ya. Too much movie gitu, bukan gitu. Tapi karena memang kalau lihat dari ini banyak sekali kejanggalan gitu kan. Kenapa si pengawalnya itu harus diamnesiakan? Kenapa si pengawalnya itu harus lidahnya di ini? Macam-macam lah itu kan. Banyak sekali yang inilah. Tapi itu kejanggalan. Kadang-kadang kalau kayak di Inggris, di Amerika itu udah kayak itu kelompok udah mafia, itu udah berat yang ya. Mafia itu kan dari Itali tadinya mafia gitu mafioso. Hartono di Projo Eso bol kota korup gelo cina. Nah itulah.
mafia-mafia semacam begitu ternyata bukan hanya di Inggris, di Amerika, di Italia. Memang tadinya di Italinya karena itu yang mafia-mafia gitu. Di Indonesia gitu balatak mafia mahnya di orang ya tuh. Udah mafia peradilan, mafia tanah dan sebagainya. Wah, banyak sekali mafia-mafia di kita itu. Kadang-kadang kita sendiri sulit memberantasnya mafia itu sebab itu backingnya itu besar-besar banyak sekali. Mereka punya backing begitu. Sama di luar negeri juga mereka punya backing yang dibayar oleh mereka itu untuk membackingi mereka gitu. Nah itu fenomena ini ya. Ini dunia ini itu sudah mendunia yang namanya mafia itu sudah mendunia. Jadi bukan hanya kalau dulu mungkin di Itali mungkin Al Capone gitu. Atau misalnya yang terkenal Paganini dan sebagainya. Nah, itu yang memang tadinya terus menyebar dan akhirnya kemana-mana gitu kan. Cuma kalau di luar negeri itu terorganisir ya kan Diki ya. Kalau di kita mungkin masih belum terorganisir gitu ya. Wah, Masih saur kelihatannya gitu. Tanpa bentuk kayaknya ya kayak gitu. Wah, di kita mah jauh lebih hebat di kita mahnya. Indonesia. Jauh lebih hebat tuh karena itu mah. Jadi kita itu justru terorganisir sangat rapi sekali begitu. Amat sangat rapi sekali sehingga kadang-kadang orang-orang pun takut gitu untuk mengekspos itu takut gitu. Ekspos etik wah goncang langsung bisa digoncang sampai ke ininya ya. Ke pekerjaannya, ke apa-apanya itu bisa sampai rusak itu. Wah, di kita mah lebih ya doi gitu. mafioso itu. Wah, kalau di luar negeri itu masih bisa diekspos gitu ya. Masih bisa diadili gitu ya. Yang diadili kata mah apa kambing hitam ya karena itu unggul. Nah, kalau di luar negeri masih bisa dikejar terus kadang-kadang masih bisa diperangi dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang mentok lagi ya di sana pun. Oh, di kita mah tidak tersentuh gitunya. Tidak tersentuh, untouchable gitunya. Sudah untouchable, betul-betul untouchable aja di kita. Tidak tersentuh, woy. Sulit sekali. Memang itulahnya. Itulah negara kita. Tapi nggak apa-apa lah. Itu fenomena ya, fenomena. Dan masyarakat pun sudah tahu kok. Masyarakat sudah tahu itu. Dapat masyarakat sekarang itu sudah pinter-pinter ya. Masyarakat Indonesia itu sudah pinter, sudah tahu gitu kita tuh bagaimana, sudah tahu bagaimana itu secara objektif itu meskipun tidak bereaksi gitu ya. Sebab mereka sudah sudah punya kepentingan masing-masing sih. Kita sudah maju kok negara kita. Sudah maju, sudah bagus itu. Cuma positif negatifnya juga bagus itu. Seimbang ya, ya. Seimbang. Dan orang awam cuma lihat aja, ya begitulah. Iya, itulah kadang-kadang ya. Jadi Prince of Wales, nah, kaji kita lihat banyak sekali intrik-intriknya. Gitu ya, kalau kita baca di media massa saja gitu. Hal semacam begitu sih Anda juga kalau misalnya curiga bahwa itu bukan kematian, banyak sekali lah. Nah, iya. Kambing hitam, nggak tahu nih berapa nih kambing hitam di pasaran. Hitam paparazzi ya dia juga bisa disalahkan nggak disalahkan, tahu sendiri ya dia. Mungkin orang yang tenar dia mendapatkan berita yang aktual kayak hikmahnya gitu, ada hikmahnya gitu. Jadi kalau misalnya kesalahannya diekspos gitu itu aman. Apalagi yang gede-gede ya kalau kelas macam begitulah. Tapi kalau di sana wartawan tuh punya kebebasan privacy kan. Nah itulah. Nah kalau jangan begitulah. Betul cari berita kan. Awam gitu. Mungkin saya juga salah, mungkin saya kaji dan ternyata memang kalau misalnya sebut jangan suudon gitu nya. Meskipun jangan berpikir seobjektif mungkin gitu nya. Jangan suudon. Jadi kita mukakan begitu. Kadang-kadang kita suka vonis dulu sama QQ ya. Kalau saya mah sering ya. Pakai itu. Nah, itu semacam begitu. Timur begitu ya, kebanyakan gitu. Dan bukan sekarang sudah jadi acara-acara yang berhubungan dengan gosip gitu. Dan kalau kita orang biasanya senang mendengar berita yang negatif muncul dari egonya gitu. Nah, ego-egonya itu kalau positif buat kita. Nah, semacam begitu. Hal semacam itu tuh sekarang sudah meracuni masyarakat itu. Kalau misalnya mau disebut racun mah gitunya. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal egois gitu ya, ego gitu nya cuk imah. Nah, itu dari bahasa Latin kan ya, aku. Sebetulnya pada dasarnya setiap manusia itu egois lah. Sekarang ibadah kita lihat ibadah gitunya. Kita lihat ibadah lillahi ta'ala kan. Allah itu sudah mengajarkan manusia sejak lahir itu jangan egois kan ya. Jangan maksudnya itu jangan terlalu mementingkan diri sendiri itu maksudnya sagalana gitu kan. Jika itu bagian itu ke Allah mah gitunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah gitu. Sedangkan kita pun sholat lillahi ta'ala kan. Kan niatnya kan kalau misalnya kita suka usoli gitu. Usoli kalau misalnya sekarang
Misalnya lillahi ta'ala begitu. Lillahi ta'ala kan karena Allah gitu, bukan karena kita kan ya. Bukan karena pahala, bukan karena ini. Jelaskan dina itu kan iya wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin kan. Jadi hidup teman itu kok adalah untuk Allah gitu kan ya. Wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi salat hidup dan mati itu tuh untuk Allah. Kalau gitu kita orang teh yang surga teh ya gitu nya, yang pahala. Ini sadar tidak sadar kita itu memang mah gini gitu. Enak loh, banyak bidadara cenanya gitu nya. Kita lillahi ta'alanya gitu kan. Ayahnya pamrih teh gitu kan. Itu sulit sekali. Wah, saya mah dulu ngateh lah jangan kultuskan saya gitu nya. Berhitung semacam begitulah, faktor-faktor semacam begitu yang harus kita. Dan manusia, yang namanya manusia itu memang kita manusia biasa dan memang tidak diprogram gitu. Atau para inilah dan orang-orang semacam orang gitu mungkin matilah kok borojo lah tidinya gitu kan ya, akhirnya wah gitu ta lagi rewek kita itu harus begitu sampai sekarang pun coba aja gitu ta serba kebercukupan lah gitu ta. Tapi kalau kadang gue juga batur anu senang gitu kan ya, koyong juga bung repot nah gitu kan luhur teh gitu ta. Jadi seperti begitulah hal-hal semacam itu yang harus gitu. Kadang-kadang saya menambahkan pahlawan bertaubat tinggi kan Diki, bisa kita selakum kayak gitu kan Diki. Manusia kan diberi akal ya Allah sebenarnya. Itu fungsinya juga untuk mengendalikan caranya. Betul-betul beri contohnya begini, kita kena musibah nih. Kita kena musibah. Ini pasien-pasien yang kesayang oleh faktor-faktor psikis macam begini, logis gitu ya. Stres itu masalah kan. Jantan mah teh. Nah, kalau misalnya kita nyata musibah-musibah yang kita terima itu keduanya biar kita lebih kuat, keduanya kita dapat bahwa kita mempermaklum bahwa dunia itu ternyata kekuatan tuh atau kekuasaan tuh hanya bahwa ternyata manusia itu tidak bisa apa-apa. Bagaimananya itu kan nggak bisa kan. Misalnya besok saya mau cari ramuan lagi, tapi pas udah nunggu dari jam berapa, jam 10. Nah, lebih suka senangnya daripada susahnya begitu. Itu jelema. Cenderung sok Anda ya saha termasuk saya ya. Ya pengennya tuh hidup itu kan senang gitu nya, ulin gitu nya, sehat terus main kemana-mana, hiburan terus gitu nya. Tapi kalau pikir-pikir ternyata dengan hidup begitu para rondok umurnya teh geuningan gitu kan ya. Kolesteroling teh ya. Terus biasanya orang-orang semacam begitu itu makanannya itu makanan-makanan yang di sana tuh junk food, di sini mah pan mahalnya. Makanan-makanan sampah itu di sini mah mahal di Bagaraya gitu. Wah, bermerek, bergengsi gitu datang kadinya teh. Kalau di itu mah makanan-makanan alternatif itu yang kalau misal dia tidak punya duit makannya misal hotdog gitu. Itu kan junk food di sana tuh makanan-makanan sampah gitu. Di orang mah jadi keren gitu kan. Wah, sia teh dahar burger euy cenah. Teu bagi-bagi ka urang cenah. Nyakeun we atuh. Padahal bersyukur tuh bagi-bagi itu. Nah, semacam begitulah. Tapi saya enggak ini ya. Bukan apa-apa, saya juga sukanya burger gitu tehnya daraos gitu nya. Sekali-kali boleh tahu ya gitu ya. Sekali-kali dan memang alhamdulillah saya juga suka gitu nya. Tapi harus balance itu dengan olah tubuh gitu kan ya. Dengan olah harus jadi ini, harus jadi energi. Jangan sampai menumpuk jadi lemak begitu. Nah, kita balik lagi masalah logika gitu. Kebanyakan manusia tergantung orang lain teh, ketergantungan alat bantu teh sangat canggih di dalam tubuhnya itu. Di sana itu suatu bukti bahwa ternyata daya sembuh orangnya gitu. Kalau misalnya teuing dan yang hidupnya susah itu lebih sehat tubuhnya daripada orang ringan gitunya, gampang kena penyakit dan sebagainya. Tapi orangnya dulu kan pernah saya bilang new gelo gitu, ngais-ngais sampah dan sebagainya. Tinggal liwat. Nah, kenapa gitu ya? Gitu kan. Jadi naik begitu. Jadi kekebalan tubuhnya itu nggak perlu. Obatnya mahal ininya. Bukit mahal $. Nah, jadi kalau misalnya kita beratur diri kita sendiri, untuk apa kita frustrasi misalnya kita menyelesaikan masalah, marah nambah masalah gitu. Pikiran terus. Nah, dipikir apa perasaan ini yang lebih dominan. Nah, jadi perang yang gitu walaupun dia ingin memerangi stres ya. Dengan wisata kan pada diri Anda bahwa segala sesuatu yang ini berhubungan dengan namanya emosi, perasaan dan sebagainya, itu kadang-kadang suka ngacaukeun gitu nya. Meskipun kita butuh yang namanya perasaan kasih sayang gitu nya, empati, simpati dan sebagainya gitu. Cinta teh naon sih nya? Kalau misalnya berpasang-pasang gitu nya, itu kan bogoh itu mah nya. Tetap aja kalau misalnya yang namanya cinta itu manusia mah tidak punya gitu nya. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya cinta itu, sebab Allah tidak berpamrih sih. Merewe terus gitu nya. Kari urang mah tetap ka Allah mah jadi kumaha nya? Jadi kalau misalnya kita mau kasarna mah kitu munafik oge nya. Kita teh hayangna teh untung we terus di Allah teh gitu nya. Gitu kan. Tapi pas diberi musibah embung gitu. Itulah manusia gitu nya. Itu tidak terlepas pada saya juga gitu kan ya. Nah, itulah.
Jadi tidak menutup kemungkinan semua manusia pun punya kecenderungan untuk itu gitu. Dan bagaimanapun juga manusia tetap punya yang namanya ego. Dan apabila manusia tidak punya nafsu dan tidak punya ego, itu manusia tidak akan hidup. Nafsu makan itu kan ya. Harus ada nafsu reproduksi, ada, tapi kebanyakan jangan ada sisa gitu ya. Gitu. Tapi yang dimakan misalnya banyak-banyak ini bereproduksi, dimanfaatkan itunya orang-orang tuh jadi gitu. Banyak yang naman lain, wanita idaman lain dan sebagainya gitu. The other woman gitu tuh. Oke, Kang Diki, nanti di sesi kedua kita akan bahas C25. Oke, There's only the old. Your every breath, every step I make, And I want to share with you. No one else will. and your eyes, They tell me how life, oh yeah, always be my endless love. Two hearts that beat and just begun. Hold you close in my arms, resist your charm. dari puncak ketinggian Kota Bandung, kawasan Dago, Bukit Pakar Timur 4, Kavling C25. Di sesi kedua, Iwan Kang Diki akan membahas surat-surat. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan surat ke Bukit Pakar Timur 4, Kavling C25. Banyak sekali Kang Diki ya. Langsung aja ya kita. Mangga. Hit me. Oke, terima kasih buat siapa nih? Iis Heni di Geger Kalong. Bentar ya, Iis Heni. Ini masalah konflik ini nih, apa keluarga juga nih Kang Diki. Beliau ini bukan suaminya tuh sampai saat ini mungkin baru kurang lebih 7 bulan nganggur ya Kang Diki ya. 7 bulan nganggur. Lebih kurang lebih. Kurang lebih ya itu 7 bulan nganggur. Jadi kurang heulanya. Kemudian sempat ikut di dengan temannya ikut proyek ya selama 2 tahun, dan itu dari hasil proyek itu dijanjikan suaminya itu bakal dikasih bonus. Kemudian iya sampai saat ini cuma janji-janji aja itu. Kebetulan mengirimkan fotonya tuh Kang Diki. Ya, memang ini ya. Kalau bisa dilihat dari orangnya, ini kan kebetulan kirim fotonya ini ya. Sepasang lagi. Cuma mungkin beda gambarnya. Begini, ini sepertinya ini dengan ibu siapa tadi? Iis Heni Geger Kalong, Bu. Iis, ya Ibu Iis. Geger Kalong, Kartika 1. Nah, begini. Ini kalau misalnya lihat dari orangnya, begitu ya, dari orangnya mungkin harus ada sesuatu yang dirubah nih, gitunya. Dari auranya mungkin Kang Diki. Ya, semacam begitulah. Dan ini kelihatannya ini banyak sekali yang harus dirubah di orangnya itu, bukan apa-apa. Karena ada sesuatunya, bukan perwatakan ya, bukan perwatakan. Biasanya kan sok disengkala dan sebagainya, bukan ya. Tapi ini mungkin dari segi teknisnya, mungkin dia itu perlu penasihat. Ya, ini perlu konsultan gitu ya. Bisa dia bisnis dengan siapa-siapa itu kan harus dilihat orangnya tuh. Ya, orang itu apakah orang itu cuma mau ini aja, angin surga aja gitunya, kan banyak sekali sekarang itu proyek angin surga gitunya. angin surga gitu. Begitu itu boleh gitu kan. Atau misalnya nggak benar gitu. Ini kayaknya ini harus dibantu ini. Harus dibantu. Dan mungkin kelancarannya juga itu harus dipantau terus. Soalnya ini terlalu mudah percaya ke orang sih kelihatannya. Percayaan gitu kan. Percayaan gitu. Komedi ya kalau misalnya dikasih tahu gini gitu, wah langsung yakin karena Yakin orang pokoknya ya. Ini. Karena orang yang meyakinkannya itu memang betul-betul meyakinkan gitu. Betul. Ya kadang-kadang gitu kan modalnya kan ngomong kan ya. Orang tukang-tukang tipu tuh kan kadang-kadang modalnya itu justru cara bagaimana meyakinkan orang itu biar percaya 100% pada kita dan selanjutnya kita makan begitu kan ya. Nah, selanjutnya semacam begitulah. Atau misalnya dari beberapa proyek-proyek juga ini ada juga yang misalnya ini sudah dijanjiin gitu ya. Sudah deal gitu, sudah jadilah terjadi gitu kan karena dananya yang enggak ada ini itu. Sebetulnya bukan hanya faktor dari dirinya sendiri juga tapi mungkin dari proses-proses banyak hal juga gitu ya, dari hal-hal yang lain juga. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri lah. Faktor-faktor lain pun banyak yang bisa dipersalahkan. Kalau dipersalahkan mah gitunya. Tapi ini insya Allah lah ini bisa saya tolong. Jadi silahkan saja ke sana ke Pasirwangi nomor 20. Kalau dari jarak jauh saya perlu energi yang sangat besar sekali. Dan kebetulan saya tuh
kasusnya banyak sekali begitu. Jadi maaf saja saya tidak bisa menolong dari jarak jauh. Karena sekarang sudah terlalu banyak pasien-pasiennya. Jadi mungkin dibatasi oleh saya begitu. Jadi membantu dari jarak jauh mungkin dibatasi. Jadi tolong suaminya dengan ibunya mungkin bisa datang ke Pasirwangi nomor 20 ke sana ke rumah saya. Insya Allah nanti di sana bisa saya rekayasa sedikit dua dikit lah ini suaminya. Lebih enak, lebih terbuka lagi kan Diki ya. Iya. Apa-apa keluhannya ya bisa langsung ya. Betul. Mangga, 100 asli. Jadi begitu aja buat Ibu Iis di Gerkalong. Kalau bisa ada waktu ya dengan suaminya bisa hadir ke Bukit Pakar lagi ke Pasirwangi nomor 20 ya kan Diki. Oke, terima kasih. Berikutnya surat yang kedua dari Samsudin di Cianjur nih. Apa kabar Samsudin Cianjur? Iya. Ini nih kan Diki, Samsudin ini mempunyai masalah nih, penyakit nih kayaknya. Dia susah buang air sudah berapa nih? Hampir 2 tahun katanya kan Diki. Terus sempat berobat ke dokter juga, cuma kayaknya tuh dokter nggak mempan nggak apa. Mungkin dia sempat di ronsen juga beberapa kali. Memang di anusnya ada kelainan mungkin gitu. Ini Samsudin ya. Ke saya tuh sudah banyak yang manggil ya. Ada yang Mang Diki, ada yang Kang Diki, ada yang Bang Diki, ada yang Pak Diki. Rupi-rupi. Asa tahun 70-an Bang teh. Begini. Ini untuk Syam ya, saya panggil Syam saja nih soalnya di sini nulisnya Syam pakai S belakang berarti Syamnya banyak gitunya. Jamak pakai S soalnya belakangnya. Begini, ini kalau misalnya saya lihat dari ini ya kebetulan ini fotonya ada, entah foto yang kapan ini. Itu ada semacam ini ya, ada semacam kerusakan, kalau misalnya kerusakan gitu di saluran pembuangan Anda sehingga menimbulkan benjolan-benjolan di sana gitu. Memang itu, tapi itu bisa ditolong, dan kalau misalnya ini pertolongan pertama buat Anda gitu ya. Ini yang biasa saya sarankan pada banyak orang gitu. Biasanya untuk pertolongan pertama pada pencernaan gitu ya. Kalau misalnya pencernaan terganggu itu biasa saya menyarankan nafas perut gitu. Jadi sewaktu tarik nafas perut dikembungkan, buang nafas perut dikempeskan. Jadi tarik nafas perut dikembungkan dan otot perut saja dikembungkannya. Kemudian buang nafas perutnya dikempeskan, sekempes mungkin, kembung sekembung mungkin, kempes sekempes mungkin. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Jangan ada tahan nafas. Jadi tarik hidung, buang hidung gitu. Itu bagusnya tiap pagi atau mungkin sore hari, malam hari gitu. Sesering mungkin, sampai terasa nanti itu ada semacam hawa yang hangat. Nah, hawa hangat itu nanti akan meregenerasi sel-sel Anda yang rusak. Dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh Anda itu energi-energi yang terfokus. Jadi seperti laser lah. Jadi energinya itu difokuskan pada satu titik. Nah, itu dapat meningkatkan proses regenerasi sel di tubuh Anda. Dan kemudian perbanyak ini ya, untuk Syam ini perbanyak minum air putih gitunya. Itu bagus ya ya. Air putih aja perbanyak ya. Boleh aqua, boleh apa gitu nya, aku B, aku C. Kemudian ini apa? Kalau bisa makanannya itu jangan yang keras-keras berlemak, yang berlemak aja. Dan yang keras-keras itu. Ya enak lembut-lembut metos tuas, metos resah gitu, apalagi yang sulit-sulit gitu yang susah-susah. Perbanyak juga buah-buahan ya kan ya. Buah-buahan dan sebagainya. Cuma ini apa? Karena susah keluarnya gitu. Ini harus hati-hati ya, harus betul-betul hati-hati. Anda itu harus menyeleksi apa yang Anda makan. Bukan ambeien yang ada di tubuh Anda itu bukan ambeien. Dan ini itu ada semacam benjolan itu di sana dan itu bisa ditolong. Ya, kecuali kalau Anda ingin diterapi ya, datang saja ke sana Pasirwangi 20. Itu tapi untuk pertolongan pertamanya silakan saja lakukan dulu di rumah. Insya Allah itu bisa membantu lah gitu sedikitnya gitu. Meskipun kalau selanjutnya ya terserah Anda gitu. Iya, begitu saja buat Samsudin di Cianjur. Jadi untuk terapi pertama Anda latihan otot perut, pernapasan perut ya kan Diki ya? Nafas perut ya, dengan menarik napas. Kemudian
perut dikembungkan kan Dik ya? Perut kembungkan, Perut buang napas kembung, kempeskan. buang napas dikempeskan buat Samsudin ya. Kalau ada waktu silakan ke Pasir Wangi Iya, 20. boleh. Dan ini pun berlaku untuk orang-orang yang punya penyakit mah, misalnya gitu juga ya. ya. Terus ya gangguan-gangguan di perencanaan itu kan banyak ya, kasus-kasusnya. Terus bisa gangguan di usus dan sebagainya itu. Itu pertolongan pertama aja dengan melakukan hal semacam itu. Insya Allah lah itu bisa membantu begitu. Jadi asal mau sajalah gitu itu. Mesti rajin. Ya, dan gratis ya. Oke, berikutnya dari ini nih kan Diki, dari Evi di Cikutra Baru nih. Evi apa Tamala? Bukan. Beliau ini mempunyai nenek nih kan Diki. Iya. Siapa yang nenek moyang orang pelaut? bukan ya, neneknya yang ya sama juga komplikasi berbagai penyakit, pernah ke tabib di Tasikmalaya, kemudian pernah ke Cirebon, pernah kemana, dan mungkin karena banyak sekali yang dikunjungin tapi sampai sekarang itu belum sembuh kan Diki. Banyak sekali, makin banyak ke dukun, ke tabib, malahan penyakitnya makin kambuh bukannya makin sembuh. Makin menjadi Menjadi, begitu ya. Makin menjadi. Iya. Begini ya, kalau misalnya dikatakan ada yang ngobati, yang Ada yang bikin guna-guna gitu ya. guna. Ini kelihatannya sih nggak begitu amat gitu ya. Cuma emang berisi ya kayaknya neneknya kan Diki. Ya itu mati nanaon Tenang lah, mau ya. berisi mau enggak, kalau misalnya jebol kena percuma isinya gitu ya. Untuk apa berisi kalau masih jebol kena mah gitu kan. Nah ini ini bisa saja di ini. Ini dari mana nih? Dari Cikutra nih. Ya Cikutra ya. Komasian dalam tubuhnya dan sebagainya gitu. Jadi ini khusus untuk siapa ini? Namanya itu yang kirim surat. Evi Cikutra. Ini Evi. ya. Mm-mm. Nah ini Cikutra. Kalau bisa neneknya ya bawa aja datang ke saja ke sana. sana biar kita bisa bantu. Ini penyakitnya itu sebetulnya penyakit ini ya, penyakit yang apa? Memang dulunya ada gitu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tapi akibatnya itu yang jadi berkepanjangan begitu ya. Ini kerusakan-kerusakan itu bagian-bagian yang tidak terdeteksi, memang itu tidak terdeteksi oleh alat-alat canggih gitu ya, yang sebetulnya masih ini apa, yang relatif yang namanya canggih itu ya. Dan ini apa, sebetulnya gangguan-gangguannya itu ini sih lebih banyak ke arah psikisnya gitu ya, ke arah psikisnya nih. Tapi insya Allah bisa saya bantu lah, bisa saya bantu. Ini harus diperkuat dulu gitu. Dan kalau misalnya makin menjadi, itu harus dipertanyakan dulu ini sistem pengobatannya bagaimana dulu, bilangnya salah obat gitunya. Salah obat bisa saja makin menjadi gitu kan. Kebanyakan obat macam-macam lagi juga kan, Gitu, bisa segala juga. ditumpuk, segala diteleg gitu. Jadi diarah dulu di dalam gitu kan. Nah, itu bisa ini. Oke, begitu aja buat Evi di Cikutra. Kalau ada waktu ya neneknya bawa aja Bawa ke saja Pasir ke Wangi sana ya. lah ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan Kandiki yang terakhir ya bisa sembuh gitu insya Allah. Insya Allah gitu ya. Soalnya yang namanya juga bagaimanapun keputusan akhir itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya cuma bisa berusaha. Bagaimanapun tidak ada manusia yang serba bisa lah. Tidak ada manusia yang bisa menentukan hal-hal yang saklek gitunya, tidak bisa. Manusia bisa berencana dan Allah yang menentukan. Ya bagaimana? Iya. Selanjutnya. Dari ini nih Kandiki, dari Rostin di Majalaya nih. Nah, ini proses ini Rostin di Majalaya nih. ya. Majalaya nih. Ada fotonya Kandiki. Iya. Dia itu agak bukan apa ya, agak minder dengan postur tubuh yang mungkin dibilang ya normal, nggak normal ya Kandiki. Kayak gitu, terus minta saran. Kemudian ada ya beberapa cowok yang menginginkan kepada dia, dan yang mana yang cocok buat dia, katanya dia udah berumur 23 tahun. Ini cowok-cowoknya yang mana aja nih? Kebetulan mungkin yang dituju yang itu yang gondrong tuh, yang metal kali ya. Oh, metal. Itu iya, duka metal itu. Ntar ya. Ini saya lihat dulu 23 tahun ya. Kalau misalnya postur tubuh sudah umur segitu itu memang sulit ya, memang sulit ya. Tapi bisa saja kalau misalnya sampai beberapa senti sih bisa saja. Tapi kalau misalnya dengan postur begini Anda laku gitu ya, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Iya ya, Kandiki ya. Tidak Mesti masalah. bersyukur ya. Nah, apalagi ada beberapa orang yang mau katanya gitu kan. Ya sudah. Sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Itu tidak akan mempengaruhi keturunan kok, insya Allah gitu ya. Insya Allah nanti bisa direkayasa gitu kalau itu banyak. Nah, ini kan adalah kehendak Tuhan pencipta katanya, kata ini juga kata siapa? Itu kata yang bersangkutan juga katanya. Kalau misalnya ini apa? Ini saya kurang paham sandi ini ya. Sandi Jepang ini saya kurang paham nih. Saya berusaha supaya
salah satunya gitu. Iya, dari sekian banyak cowoknya itu saya pengen yakin salah satu Sekian itu. banyak ya. Saking banyaknya itu nggak tahu banyaknya berapa tuh, ada 7. Termasuk ini masalah penglihatan katanya nih. Iya, emang ada sedikit gangguan ya masalah. Nah, ini satu lagi terus ya. Begini ya. Ini untuk Rostin, Majalaya. Rostin di Majalaya. Sebetulnya kalau misalnya postur Anda begini itu saya kira tidak ada masalah ya. Kalau misalnya Anda masih banyak yang berminat gitu pada Anda gitu, masih diminati. Terus kalau misalnya Anda minder dan sebagainya, itu masih banyak yang lebih yang lebih menjadikan dari Anda gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin mencoba merekayasa begitu ya, merekayasa silakan kesana, saya mau berlatihnya saja begitu. Nanti saya kasih tahu cara-cara untuk meninggikan badan. Tapi ini mungkin saya hanya bisa menolong beberapa senti ya. Tidak bisa 1 meter ya. 1 meter kasihannya kakinya panjang, tangannya pendek kayak T-Rex gitunya gitu ta. Iya. Kaki badak. Mungkin dengan proses ya olahraga juga berenang ya bisa menambah juga ya kan Diki ya. Tapi dengan usia 23 itu masih bisa kan ya, beberapa senti. Memang ya, masih bisa gitu. Tapi kalau berenang mah tambah tinggi tapi hidungnya nambah gitu. Barelang. Tapi di situ yang rata-rata cowoknya itu tinggi-tinggi kan Diki ya buat ini di fotonya ya. Ini di fotonya dan kelihatannya biasa sekarang lagi tren ya, cowoknya tinggi, perempuannya mungil gitu kan. Ini lagi tren. Anda itu sebetulnya tidak Anda itu seharusnya jangan minder sebab jarang-jarang orang mungil gitu ya. Orang banyak senang ke sesuatu yang mungil-mungil gitu. Apa tuh? Ada apa tuh? Ada apa gerangan? Gak tahu, itu masalah selera ya. Tapi ternyata selera juga bisa terkondisikan oleh yang mode gitunya. Nyindir katanya di belakang katanya. Bukan nyindir, teman nyinyir. Jadi gitu aja buat Rostin. Kan small is beautiful. Yes. Nah, buat Rostin mesti yakin, mesti percaya diri ya. Iya. Banyak cowok yang pengen dengan postur. Banyak cowok yang pengen. Dengan postur tubuh yang tinggi berarti nanti proses bibitnya bagus juga kan Iki ya. Tapi kita jangan negative thinking ya. Iya. Nanti anaknya udah kecil gitu terus ini lagi. Heret. Iya, jadi begitu aja buat Rostin. Kalau ada waktu silakan ke Pasir Rangi 20 kan Diki ya. Iya, insya Allah itu bisa diusahain oleh Kang Diki. Ya, Oke. tapi coba tolong tolong disugestikan pada Anda, small is beautiful gitu ya. Small is beautiful. Jadi kecil itu indah. Dan ternyata orang tuh sangat suka pada yang kecil dan indah itu gitu. Tidak yang gede-gede saja. Gitu kan, ternyata masih banyak sekali orang yang berselera semacam begitulah. Jadi saya kira tidak ada masalah sih saya mahnya. Kalau misalnya Anda di sini sudah banyak yang suka dan Anda bisa memilih yang mana yang baik, wah itu mah hebat. Gitu ke sana banyak yang sulit jodoh, mana yang jarang rangkung kayak gitu. Yo. Oke, makasih buat Rostin ya. Kemudian ada Budi Saipudin di Ciparai nih kan Diki. Ini beliau tuh punya keponakan nih kan Diki. Keponaan yang ini nih lumpuh kakinya, terus akibat terpleset waktu pulang sekolah. Dan ia sudah berobat ke berbagai macam, ternyata sampai saat ini nih kan Diki belum sembuh katanya begitu. Ini keponakan yang itu ada fotonya. Kayaan penyanyi cilik itu. Persis. Sebentar saya lihat dulu ya. Sebentar, Irma. Sekarang 8 tahun ya. Ahli tulang, tukang urut, sampai ke rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guna-guna nggak ada ya, nggak ada. Ini bukan diguna-gunain. Bisakah keponakan saya ini sembuh kembali? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya menurut Kang Diki? Nah, ini caranya mungkin harus diterapi ya. Ini soalnya ada sesuatu yang harus dibenahi di badannya. Kebetulan sesuatunya itu rusak begitu ya, sesuatunya rusak dan itu harus diregenerasi kembali. Dan karena ini masih kecil, insya Allah itu bisa cepat. Ya. Insya Allah bisa cepat karena tulangnya masih ya. Bisa ini ya kan Diki ya. Proses regenerasi selnya itu masih pertumbuhan itu masih terus kan. Jadi ini insya Allah bisa cepat itu. Asal ini aja, asal jangan bosan aja lah kesananya gitu. Ini kasihan ya, kecil-kecil sudah dicoba. Cuma mungkin itu gemblengan ya, biar dia nanti besar hebat. Kita tidak pernah tahu kan rencana Allah itu apa. Kita tidak pernah tahu rencana Allah itu apa. Tapi yang jelas kita bisa usahakan. Terus kalau misalnya ada yang masih rusak ini, mungkin kita bisa regenerasi kembali. Dan untuk apa? Ini untuk siapa ini?
pamannya ini yang Iya, ini Budi, ya, karena pamannya. Budinya, untuk pamannya kalau bisa bawalah ke sana gitu. Soalnya ini harus diterapi nih. Sini nggak bisa dari sini dikasih tips dari sini nggak bisa gitu ya. Soalnya harus betul-betul diterapi. Saya harus lihat dulu ini apa? Saya harus ini apa? Tapi Harus bukan disesuaikan. karena patah gitu, enggak bisa. Bukan ini ada yang ya. rusak ya. Ada yang rusak aja, Bukan, sel-sel bukan. jalan Kalau tulang sih nggak ada masalah ya, enggak. tapi ini ada sesuatu di motoriknya yang terganggu. Nah itu yang harus harus diregenerasinya lagi gitu. Iya, jadi buat Budi ya pamannya, silakan keponakannya bawa saja ke Pasirwangi Bawa 20 saya ke sana, ya. Nanti insya Allah nanti bisa saya bantu lah. Iya. Cuma ini untuk sekali lagi ini diumumkan ini maaf sekali ini untuk para pendengar yang ingin ke sana besok hari Jumat gitunya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf besok saya tidak ada di tempat. Jadi sekali lagi besok saya tidak ada di tempat. Jadi mohon maaf kalau misalnya yang misalnya kemarin saya janjiin untuk ini ngambil ininya obatnya itu silahkan datang sana, mungkin sudah saya titipkan di sana di adik-adik saya, mungkin saya tinggal ngambil saja. Dan untuk para pendengar yang besok akan ke sana, maaf saja saya besok biasa dari yang di ramuan gitunya, bahan obat gitu. Nah itu ternyata habis aja ya. cepat habis ya. Saya kurang gitu. Itu bisa cerita sedikit Kang Diki buat Ya. para muda Bandung tuh. Ya. Kang Diki buat obat itu dari ramuan-ramuan apa aja? Ya banyak ya, ada daun-daunan, ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya gitu, macam-macam gitu. Terus ada ada proses-prosesnya gitu. Yang jelas kita tidak pernah menggunakan kimia sintetis ya. Bagaimanapun juga biasanya suka ada efek samping kalau sintetis tuh. Tapi kalau ini insya Allah nggak ada. Dan itu disesuaikan dengan badannya gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa sembarangan memberikan obat itu, tidak bisa pukul rata begitu ya. Tapi kadang kita juga memang bikin obat umum gitu ya, misal untuk macam-macam penyakit gitu ya. Cuma orang yang punya penyakit yang lebih spesifik ya kita bikin obat yang spesifik juga gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan, harus sesuaikan dengan tubuhnya gitu. Kalau misalnya nilai tubuhnya sekian ya otomatis obatnya juga harus itu gitu kan. Makanya harus cocok-cocokan gitu kan. Dan kita tidak pernah pakai yang macam-macam gitu ya. Ya memang kadang-kadang untuk pertolongan pertama saya kadang-kadang suka merekayasa ini ya H2O-nya air gitu ya. Itu kadang-kadang saya suka rekayasa ininya jadi saya transferkan energi dan sebagainya itu. Itu untuk pertolongan pertama saja gitu. Memang alhamdulillah sok kayak karasana gitu. Cuma itu pertolongan Allah ya. Itu Iya, jelas kan. pertolongan saya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin insya Allah kalau bisa nolong gitu saya akan usahakan semaksimal mungkin. Dan bagaimanapun juga sekali lagi keputusan terakhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak menentukan kesembuhan. Sekali lagi tidak bisa menentukan kesembuhan. Semacam begitulah. Cuma kita berusaha aja kan. Kita Diki, ya. berusaha. Jadi Anda juga ke sana Anda berusaha untuk sembuh. Saya juga berusaha menyembuhkan gitulah. Ya kita kerja sama lah gitu ya istilahnya, bukan. Jadi jangan menganggap bahwa pasti gitu ya. Jangan. Bagaimanapun juga manusia hanya bisa berusaha. Iya. Jangan ada yang mengkultuskan manusia gitu. Oke, Kang Diki berikutnya dari Azun nih di ujung Berung. Beliau ini pernah Kang Diki katanya pernah dipasang susuk kemudian isim. Susuk apa? Susuk buat ngegoreng. Kira-kira 6 tahun ke belakang nih Kang Diki apakah memang ada pengaruh-pengaruh buat dia dan ternyata selama ini dia merasakan kayaknya hidupnya tidak hoki dalam bisnis ya, mungkin gagal terus gimana itu. Minta saran deh dari Kang Diki. Ini nggak ngasih foto ya? Sayangnya nggak ngasih foto Kang Nggak ada Diki. ya? Ya nggak apa-apa lah, ada tulisannya aja lah. Ini kebetulan ada tanda tangannya nih. Begini ya, sebetulnya si khadam-khadamnya itu masih ada begitu ya. Tapi susuknya sendiri kalau misalnya dirasakan memang sulitnya. Insya Allah lah nanti bisa dibantu. Tapi kalau untuk pertolongan pertama begitu ya, pertolongan pertama itu jadi kita jangan pakai yang gitu-gitu lagi lah ya. Kita jangan pakai itu lagi, terus mohon Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya tubuh kita itu dibersihkan dari segala macam anasir. Anasir-anasir yang bersifat merugikan begitu ya. Sebab bagaimanapun juga di tubuh manusia itu harus balance. Harus seimbang antara positif dan negatifnya itu di auranya itu. Kalau misalnya tidak balance itu biasanya kurang lengkap. Tapi kalau misalnya ada hodam ada hodam di balik batu itu di balik tubuh gitunya teman. Ya itu harus dibersihkan dulu gitu. Bagaimanapun juga biasanya hodam-hodam semacam begitu bagus untuk keselamatan, tapi
tidak baik untuk usaha. Nah, gitu ya, itulah kan, ya. biasa suka begitulah. Itu banyak sekali kejadian kesana minta dicabut susuk. Ya. Minta cabut susuk banyak sekali gitu. Ada yang emas, ada yang berlian gitu. Tapi saya belum pernah cabut susuk baja gitu kesana, belum pernah ketemu gitu nya. Atau susuk katel maluwa di pasar namanya. Balatak gitu teh. Ini belum ya. Di tubuhan itu masih ada, jadi belum hilang. Makanya marah rentok, geras oke usaha marah rentok ke pokoknya. Emang ambil dipukul rata ya, ini orang yang pakai susuk itu emang dalam Itu usaha bisa dipukul rata itu. Pukul rata ya. Dan itu menjurus ke arah syirik ya. Itu menjurus ke arah syirik. Kalau misalnya kita sudah pasang semacam begitu, berarti kita sudah menggantungkan harapan kita pada jin. Sebab yang bagaimanapun juga yang membantunya itu jin. Nah, si jinnya itu merekayasa yang lain-lainnya gitu. Atau misalnya untuk kekebalan, untuk ini, untuk itu, untuk keselamatan dan sebagainya, biar suaranya ini bagus kemarin kayak artis ya. Iya, artis yang ya. lidah disusuk ya gitu. Pakai berlian lagi ya. Pengen lidahnya mempesona kayaknya kayak Mick Jagger mungkin ya. Kayak Mick Jago ngelel lagi indah gitu. Ngelel itu indah gitu. Iya, berikutnya kan lagi surat terakhir nih kayaknya. Ya. Dari IPEI ini di Bale Endah. IPEI. Nah, ini masalah dengan pacarnya kan lagi kayaknya diputuskan. Baru berhubungan dengan satu tahun. Pacar itu orang Ciamis ya, mungkin dia memutuskan secara tidak ngedadak gitu, jadi dia bikin gimana gitu. Di PHK-nya pemutusan hubungan kekasih. Nah, yang sangat mengguncangkan hati saya katanya. Hubungan kita tidak bisa diteruskan dalam tanda kutip dengan alasan orang tuanya tidak setuju karena saya dengan dia masih saudara dari kakek. Waduh itu. Padahal kakek kita sama ya, Adam. Adams. Kita tuh Adams family-nya. Ya semacam begitulah. Yang saya ingin tanyakan, apakah memang benar karena alasan orang tua atau ada faktor lain sehingga dia memutuskan hubungan dengan tiba-tiba gitu. Dan apakah dia masih sayang pada saya atau sudah tidak lagi gitunya. Iya. Cuma sayang wajahnya ini cuma sepotong nih gitunya. Sengaja dipotong. Oh, gitu keheum menanya dipotongkeun we sabelah gitu teh. Orang Ciamis ya. Setahun sekali. IPEI. Ya mungkin karena faktor jarak juga, terus jarang ketemu, ya ketemunya kebayang lagi setahun sekali gitu. Begini ya Pei ya. Ini kebetulan sang primadona itu sudah tidak menyukai Anda lagi, mungkin sudah bosan gitu. Atau mungkin sudah jenuh. Ada gitu. Hal-hal lain atau misalnya ada pil atau will dan sebagainya atau misalnya lah biasalah orang-orang lain yang ternyata mungkin lebih baik gitu menurut pandangan dia ya. Lebih baik dari Anda misalnya, menurut pandangan dia lebih baik, menurut pandangan dia begini lebih ya kasarna mah lebih lebih cocok dengan gitu, yang itu ya. cocok gitu. Ya wayahna we lah, tapi IPEI dunia tidak selebar daun kelor, tapi daun keladi. Naon cenah itu cenah. Nah itu jadi tolonglah. Kata saya juga stres tidak menyelesaikan masalah kan. Dan ingat ya Pei ya. Ini IPEI itu yang laki-lakinya ya. Iya yang. Ingat Pei, perbandingan 1:3 wanita. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir Anda kekurangan wanita gitunya. Tapi itu pun mesti usaha. Usaha dongnya, iya dong. Kalau diam di rumah mengharapin sang primadona itu nggak bakal datang sendiri ya kan ya. Iya. Tapi siapa tahu bluk dari luhur gitu. Awas di belakang lihat. Iya, tapi tenapak. Ya, Oke, itulah surat terakhir dan tadi menarik sekali kan Diki ya tentang proses pembuatan obat tuh ya. Emang untuk di kita itu banyak juga yang Diki ya. Baik secara ya mungkin yang tradisional maupun yang udah pakai kimiawi itu gimana nih kan? Begini ya. Kalau misalnya kita sebut bahwa yang kita lakukan itu tradisional mungkin gitu ya. Tapi cara proses-prosesnya itu mungkin belum pernah dilakukan oleh yang lain gitu ya. Saya punya proses tersendiri untuk mengolah obat itu biar lebih cepat, obat itu biar lebih meresap cepat. Itu ada proses-proses yang saya rahasiakan di sini gitu ya. Dan itu rahasia perusahaan. Tapi kalau ditinjau dari ini kita tengok negeri Cina ya kan Diki ya. Dengan begitu banyaknya ramuan, kenapa orang-orang di negeri sana itu sangat suka sekali obat ramuan-ramuan itu. Soalnya mereka itu begini ya. Cinta pada produk sendiri gitu ya. Kayak misalnya Jepang gitu ya. Jepang. Misal pengobatan yang terkenal itu kan Jerman gitu ya. Cina begitu ya. Sebetulnya kita juga itu terkenal gitu ya. Banyak sekali ahli-ahli pengobatan di kita itu yang tidak suka mengekspos ilmunya begitu.
Dan kadang-kadang biasanya hanya untuk keturunan-keturunannya itu masih ada sekarang Ada, gitu ya. ya. Tapi ada juga yang dipasarkan di perusahaan besar gitu ya. Banyak sekali kan jamu-jamu tradisional yang sebetulnya apakah itu betul-betul tradisional itu mesti dikaji lagi gitu kan. Kadang-kadang suka ada unsur sintetisnya di dalam Iya. gitu. Dan bahkan jamu-jamu gendong pun kita kalau misalnya kita kaji lagi gitu memang ada yang betul-betul gitu, ada juga yang sintetisnya gitu. Tapi itu kita harus selektif di sana gitu ya. Kita harus hati-hati terutama pada masyarakat. Jadi meskipun obat tradisional itu ini ya betul-betul banyak yang percaya masyarakat, tapi jangan kira tidak ada efek samping gitu ya. Kalau misalnya sudah tercampuri unsur-unsur sintetis. Nah itulah yang berbahaya itu unsur sintetisnya itu. Tapi kalau misalnya langsung dari alami insya Allah nggak akan ada masalah gitu nya. Ini pendapat dari Sidiki gitu nya. Nah itulah semacam begitu. Jadi insya Allah ada misalnya seperti dari daun-daunan gitu nya, misalnya dari daun bebadotan saja gitu nya. Daun bebadotan saja itu bisa jadi obat gitu. Bisa jadi obat itu meskipun itu cocok-cocokan gitu nya, misalnya jadi obat misalnya untuk menurun panas dan sebagainya gitu. Misalnya dari sirih itu kan antibiotik ya. Sirih itu antibiotik. Cuma memang tingkat antibakterinya itu mungkin tidak sekuat yang ini ya. Misalnya antibiotik yang ini yang sudah dikemas begitunya. Nah itu, tapi kalau untuk alami untuk pertolongan pertama itu sirih itu bagus. Itu antibiotik yang lumayan itu untuk pencegahan, untuk preventif lah. Itu bagus itu. Kalau misalnya Anda sering-sering ini minum rebusan sirih dan sebagainya, insya Allah tubuh pun jadi seger gitu, jadi sehat begitu ya. Dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Cuma orang kadang-kadang suka anggap enteng gitu. Mata lihat orang-orang yang suka nyisik gitu ya. Kuat-kuat giginya. Nah giginya kuat-kuat kan ya. Giginya kuat-kuat sekali meskipun itu berwarna ya. Meskipun berwarna gitu, tapi kuat gitu, kuat. Nah, jadi dari hal semacam dan sehat, rata-rata sehat kan ya. Rata-rata karena dari sirihnya itu. Jadi itu bisa bisa berfungsi sebagai antibiotik. Nah, di sana itu. Cuma orang-orang itu kan tapi kalau digabung dengan yang lain, bisa digabung-gabung dengan bisa daun-daun lain itu bisa jadi kuat sekali. Nah, itu yang kita kembangkan. Kemudian kayak kuning yang gede itu kan Niki ya. Kunyitnya. Kunyitnya kayak gitu. Ya, atau temulawak gitu ya. Temulawak gitu kan. Kalau orang tua dulu kan suka iya kayak direbus gitu kan ya. Gitu, temulawaknya kayak bagio gitu nya, jajawan gitu. Ketemu pelawak gitu nya. Nah, itu bisa itu bagus itu. Itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk membantu itu dan sebagainya. Tapi ingat ya. Sekali lagi, obat yang paling ampuh itu sudah ada di diri Anda gitu. Kasarnya begitu. Obat yang paling kuat, yang paling efektif, yang paling bagus dan yang paling ampuh itu sudah ada di diri Anda. Tinggal melatih. Jadi sebetulnya kita tidak perlu ketergantungan ya. Tidak perlu ketergantungan kayak daun sirih dan sebagainya gitu ya. Itu mah kalau misalnya untuk orang-orang yang malas berlatihnya gitu ya. Kan untuk orang-orang yang sudah berumur itu kan tidak mungkin kalau misalnya harus mengatur nafas dan sebagainya gitu ya, kecuali kalau misalnya orang itu berminat gitu. Ada cara-caranya untuk manula gitu. Ada cara-cara untuk manula untuk meningkatkan kesehatan. Biasanya gangguan-gangguan kesehatan itu setelah umur uzur gitu. Iya, itu mulai timbul ya kan mulai timbul gitu. Karena kondisi usia mungkin terus dianya juga mungkin udah jarang olahraga kayak gitu. Grafik menurunnya gitu ya. Nah, itu semacam begitulah. Nah, itu bisa dibantu. Itu bisa dibantu dengan meningkatkan kemampuan. Sebetulnya manusia itu hanya menggunakan 2,5% dari kemampuan dirinya gitu. Nah, sisanya kemana? Itu yang dipertanyakan gitu. Nah, sisanya itu yang harus dikembangkan. Dan pada dasarnya manusia itu kan Allah menciptakan manusia itu sempurna gitu ya. Dan jauh lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya contohnya kita sieun keneh ku jurig gitu ya. Nah, gitu kita sieun keneh ku jurig. Misal di Bandung ada ini kejadian-kejadian, ada gini-gini kejadian-kejadian dan sebagainya gitu ya. Padahal itu hanya itu hanya suatu kejadian kecil lah di masyarakat. Kejadian kecil. Jurig itu hanya bisa nembongan misalnya gitunya. Tapi mau bisa nyekek gitu nyontek di titah mah gitu kan ya. Paling bisa ucang angge tangkal kalapa gitu nya. Ucang angge gitu. Cuma bisa ucang angge dan nembongan itu dia jarang-jarang memperlihatkan wajah begitu kan. Biasanya suka balieur gitu. Kadang-kadang cuma rambutnya saja panjang. Itu kan kalau sampai ketemu sama orang awam katanya itu emang apasnya dia nggak ada cerita gitu. Sampai misalnya kita sepintas aja emang kalau kita nggak ngedip itu bakal kelihatan terus ya. Tapi kalau kita ngedip beberapa saat itu bisa menghilang gitu katanya. Begini ya, melihat makhluk-makhluk semacam begitu itu harus banyak faktor pendukung. Jadi situasi, lingkungan, dan kemudian kondisi psikologi si orangnya. Gitu. Itu harus banyak sekali faktor-faktor pendukungnya. Tapi kalau misalnya kita melihat hal semacam begitu ya, jangan takut gitu, jangan karena wajah menyeramkan gitu dan sebagainya gitu, jeleg-jeleg sirah wungkul gugulutukan gitu, memang panik ya ngelihat sirah gugulutukan. Tapi coba talapung geura, hilang sok.
nggak akan apa-apa, nggak akan jadi ngegigit gitunya. Terus kalau misalnya tiba-tiba muncul ada genderuwo yang bermata 10 gitunya, Iya. yang sakuriling mata nanti gitu, sok aja sampeurkeun, da moalnya kek moal, moal sok saya jamin lah dikis garanti. Cuma orang suka kalah itu duluan gitu, Belum apa-apa. eleh Iya. gos gitunya. Sebetulnya dia juga udah takut ya. Iya, ketemu tuh memang ya. itu gos sih. Gos ya. Suka eleh gos gitu, memang itu gos sih. Nah jadi jangan inilah, manusia lebih sempurna, manusia tidak akan kalah dan manusia jauh lebih hebat dari makhluk Allah yang semacam begitu itu. Itu dari api kok. Kita mah ada 5 unsur di tubuh itu, ada api, tanah, air, wah macam-macam. Ada besinya di tubuh kita itu cuma satu unsur, cuma nar, api. Gitu. Jadi nggak akan kalah. Coba aja kalau nembongan ya, kalau nembongan bisa tangan saja terus jalan-jalan gitu, tewak geura sok geura, ical geura sok. Terus kalau misalnya ada yang nembong cuma mata saja gitu ya, mata saja memang mengerikan gitu ya, mata minggu jalan-jalan gitu ya. Tapi coba disampeurkeun lah, deketin aja. Sintruk gitu tah, ical geura sok. Sobok kalau misalnya manusia itu waranian gitu ya, semacam begitu mau muncul dan karena itu deh. Moal sok. Asal wanian, dan itu mah jin sih ya. Bukan jin sitratnya, itu mah dengan triklosan itu. Tapi emang kadang-kadang orang-orang kalau sudah ya melihat bayangan dengan gimana sebetulnya belum benar-benar membentuk atau menjirim gitu ya. Kadang-kadang sudah ada perasaan Walah juri. ya, gitu ya, biasa gitu ya. Memang manusia punya indikator ya, Iya, kayak punya gitu ya. punya semacam sensor untuk bisa merasakan makhluk itu, misalnya ting paru ringkak, bulu Nah, punduk, gitu para ya. ruguh gitunya, merinding bulu roma dan sebagainya ya. Bulu roma itu janaon sihnya, roma boga buluan gitu. Nah semacam begitulah. Atau misalnya ini apa, ada semacam perasaan tidak enak, was-was pada suatu tempat dan sebagainya Nah, gitu. itu ya, Cuma kayak. ini manusia itu kan pada dasarnya sudah punya kekuatan dasar yang dapat melakukan ini perlawanan terhadap hal semacam begitu gitu ya. Cuma sayangnya kekuatan semacam itu tidak pernah dikembangkan oleh manusianya karena faktor ketidaktahuannya itu. Kalau misalnya manusia itu tahu kuncinya gitu ya, the key passwordnya gitunya, insya Allah lah makhluk-makhluk itu yang justru menyingkir gitunya. Meskipun pada dasarnya tadinya kalau di tempat ini aja misalnya tempat ini gitu di para muda gitu katanya suka ada uncang angge gitunya mulung muncang saparangge gitu ta. Nah, katanya ada yang suka uncang angge, kenapa kita mesti takut gitu. Kalau misalnya kita tanya kenapa kita mesti takut pada hal yang semacam begitu gitu, padahal cuma uncang angge gitu. Lalu uncang angge wungku paling rambut panjang gitunya, misal tonggong bolong gitu tanya. Kenapa kita mesti takut pada hal semacam begitu gitu? Sampeurkeun ya tuh. Sampeurkeun gitu, sok sampeurkeun itu nu lumpat atuh. Gimana kalau sambil ngedadahan gitu? Iya. Enggak apa-apa sampeurkeun dadahan deui we gitu tah. Tahu-tahu ada pagi-pagi we bangun gitunya. Udah pingsan deh gitu semaput. Iya kan Diki ya. Sebentar lagi kita harus bergabung dulu Iya, dengan iya, program Nasional Jakarta. Namun Anda jangan khawatir, nanti di sesi terakhir Anda boleh berdialog langsung di 2514401 dengan Kang Diki. Sampai ketemu nanti. I've put the TV on, switch the channels around, but I can keep my eyes on the screen. I fix myself a drink, walk through the empty room, and I wonder what your leaving has brought me. I found my evenings filled with boredom, nighttime filled with restlessness, and days are dragging on without a man. Yes, I know we've talked it over, we had it all figured out, but it doesn't work that way. I wanna see you now. I can't stop worrying now that you are gone.
Our way of living's always on my mind. Tell me, was it all that bad? Did we have to quit? I can't imagine it was worse than this. I found my evenings filled with boredom, nighttime filled with restlessness, and days are dragging on without an end. Yes, I know we talked it over, we had it all figured out, but it doesn't work that way. I wanna see now. 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 I wanna see Dari puncak ketinggian Kota Bandung, kawasan Dago, Bukit Pakar Timur 4, Kafling C25, kembali Iwan dan Kang Diki akan menjumpai Anda kembali di sesi ketiga. Dan Anda boleh berdialog langsung di 2514401. Anda boleh ngobrol apa aja, mungkin punya ilmu juga nggak apa-apa kan Diki ya. Oke, kita Tapi dinyanyian lah Song for You-nya Iya deh. dari Chicago. iya deh ya. Langsung aja kan Diki ya. Langsung saja. Selamat malam. Oke. Iya. Nggak apa-apa, orang lain sulit masuk 2514401 ya. Selamat malam Pak Ruda, halo. Halo, Iya, dengan siapa nih? Kang Mardi, Mas. Halo. Bentar, Kang. Cepat ya, 1, 2. Halo, Iya. Halo ya. ini Kang Diki Iya, ini dengan siapa? dengan Mardi. Mardi. Iya, Di mana, Mardi? Jagar mana? Jagar mana? Ya. Mau nanyakan ini, Ya. lihat dulu wanita itu katanya ada rasa gitu sama saya. Wanita itu siapa? Hah? Wanita itu siapa? Iya, wanita yang saya suka. Biasanya kan laki-laki memang suka wanita kan. Nanti dulu, belum tentu. Oh. Sekarang lebih banyak laki-laki suka laki-laki sekarang. Oke, silakan Margi. Yo. Ya, memang saya dilihat dari sikapnya, Iya. itu ada rasa terus, dan saya memang juga menyukainya gitu. Cuma ingin meyakinkan apa dia memang betul-betul punya rasa, bahkan baru ini masih dia ingat terhadap saya sampai hari kelahiran saya, dia tahu, sedangkan saya sendiri sudah lupa gitu. Oh gitu ya? Lupa hari kelahiran sendiri ya? Oh hebat. Enggak, maksudnya dirayakan gitu, diingatkan pada hari H-nya gitu. Oh gitu, hari H teh hari apa? Ya, hari jadinya. H tuh apa sih H tuh? Tepat pada waktunya gitu. Kenapa sih suka mengisyarat? Gitu aja. Oke, Mardi, jadi permasalahannya Mardi itu ingin menanyakan apakah si cewek itu apakah memang dia betul-betul punya rasa gitu. Begini ya, ini Mardi, ini inisial wanitanya siapa nih? Memang dia orang Jawa Pak Edi. Enggak, inisialnya nih, bukan itu mah asalnya gitu ya? Namanya nama depannya aja. Nur Halimah. Cuman kalau ada fotonya juga ada sini fotonya. Oh gitu? Ya. Nggak perlu, nggak kelihatan kok dari sini mah. Begini ya, Mardi. Ya. Tadi kan Mardi lihat ada tanda-tandanya tuh. Ya. Mardi sendiri sampai lupa tanggal lahirnya, tapi dia ingat gitunya. Tapi ingat ya Mardinya itu belum tentunya. Ya. Belum tentu, siapa tahu itu hanya perhatian gitu Ya, ya. betul. Dan memang biasanya kalau misalnya orang tidak akan begitu amat kalau tidak punya perhatian lebihnya Mardinya. Iya, iya. Tapi terus kenapa Mardi itu kan sudah kelihatan tuh indikatornya itu, indikasinya sudah kelihatan. Seperti kata Bang Diki juga, apakah itu perhatian khusus atau perhatian yang seperti biasa gitu? Nah begitu, itu kan sudah ada. Kenapa tidak ada rewel tuh proklamasi kadinya, gitu kan? memang sudah, dan dia juga menjawabnya basa-basi. Kenapa sih harus saya gitu? Oh, boting itu penolakan halus. Enggak begini ya, Mardi. Begini ya, Mardi ya. Kadang-kadang wanita itu ya, itu suka asa-asa gitunya. Bukan asa-asa, bagaimana suka malu-malu, suka jual mahal gitunya. Meskipun sebetulnya mah tidak mahal gitunya.
relatif lah gitunya. Nah begini aja Mardi ya, saya nggak perlu deteksi itu ya. Iya. Saya nggak perlu lihat, saya nggak perlu deteksi. Tapi kalau dari cerita Mardi tadi gitunya, saya bisa ambil kesimpulan, dia sudah ada perhatian lah, sudah banyak perhatian ya Mardi ya. Sudah ada perhatian, sudah bagus perhatiannya, malah kadang-kadang sampai tahu tanggal kelahiran dan sebagainya itu mah, nah itu sudah bisa jadi indikasi gitu ya. Nah tapi Mardi jangan sekaligus, jangan maksudnya begini ya Mardi, jangan jajal tembak, woi saya teh bogoh gitu. Nah jangan ya, pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Soalnya ini tipenya mungkin tipe orang yang harus dipelani, bukan diagresifi begitu ya. Mardi itu tinggalnya di mana? Di Jawa Timur, Pak. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Aslinya Jawa Timur ya. Iya, Sekarang di Egar mana gitu? sayanya. Ya? Kalau wanitanya tetap di Jawa Timur. Oh, wanitanya Jawa Timur. Ya. Kenapa tuh ditinggalin? Ya, karena ada studi yang lagi. Ya? Sedang studi saya di Bandung. Studi apa? Sedang kuliah. Ya? Sedang kuliah. Oh, kuliah gitu. Oke, untuk Mardi gitu aja ya. Mardi langsung aja lah ya. Langsung aja. Tapi ingat Mardi pelan-pelan ya, jangan sekaligus. Oh gitu. Pelan-pelan ya. Jadi jangan tembak langsung lah ya. Pelan-pelan ya. Cara pelan-pelannya gimana? Ya itu kan teknisnya Anda sendiri tahu lah. Itu mah modifikasi aja lah. Tong segala tanyakeun atulah. Percaya diri dong sekali-kali. Oke, makasih Mardi. Yo mangga. Biasa kan gitu ya. Proses wanita, beribu rahasia wanita itu ya. Oke, selamat malam Marudalo. Malam dengan siapa? Aduh kecil suaranya tadi. Agak dibesarin dikit. Sama Ratna. Halo. Halo, Iya, Iya. Ratna di mana? di Dago. Silakan. Mau nanya, aura Ratna itu gimana sih? Kenapa? Aura. Ratna sudah tahu aura apa? Ya kayak punya apa sih namanya nggak tahu. Gini ya sih. Ya? Ya tanya aja auranya Ratna gimana? Begini ya Ratna ya. Biasanya orang-orang yang nanya soal aura itu biasanya tahu dulu aura itu apa, gitu kan. Dan sebetulnya tiap orang tuh punya yang namanya selubung aura itu. Tiap orang tuh punya ya Ratna ya. Baik. Jadi tiap masih ada ini ya, nggak mungkin ada orang yang tidak punya aura kecuali orang-orang itu sudah meninggal. Meninggal pun ada sisa-sisa energinya begitu ya. Nah kan. Daun pun punya aura. Ini Ratna sekarang umurnya berapa? 16. 16, kenapa pengen dilihat aura? Nah kan Ratna tuh di sekolah tuh ikut kayak bela diri tenaga dalam gitu ya. Nah terus tuh ada pengobatan kayak gitu kan. Nah kalau misalnya Ratna ngobatin atau ya yang sakit-sakit badan-badan kayak gitulah ya. Nah kadang-kadang teh ya bisa sembuh lah, alhamdulillah. Tapi itu tuh benar nggak sih? Begini, sebentar saya lihat dulu ya, Ratna ya. Yang Anda pelajari itu ternyata bukan ini ya, lebih mengarah pada metafisika. Metafisika gimana? Ya, jadi lebih mengarah bukan tenaga dalam ya, bukan tenaga dalam, tapi ada sejenis energi metafisik yang ini apa, yang biasanya istilahnya itu dibuka, yang istilahnya itu dirawat, tapi itu lebih mengarah ke arah itu. Jadi apa? Bukan apa tenaga dalamnya bisa membedakan tenaga dalam dan metafisik nggak, Ratna? Enggak. Oh enggak ya. Kalau tenaga dalam itu ya energi yang digunakan itu betul-betul dari dalam gitu. Nah jadi ya ini dengan apa latihannya gesek-gesek kaki, Ratna? Enggak. Latihannya dengan apa, Ratna? Dengan gimana pernafasan gitu sih? Ya pernapasan tuh banyak. Teknisnya itu yang bagaimana tuh? Gimana ya? Pokoknya mah nggak ada gesek-gesekan kayak gitu. Terus dengan cara bagaimana? Ya gerakan-gerakan kayak gerakan tangan kayak gitu. Iya. Bantu nafas-nafas gitu. Kunci nafas. Iya. Jadi kalau misalnya ini, jadi lebih mempertebal energi itunya, metafisika. Tapi nggak apa-apa ya Ratna ya. Yang penting mah itu bagus lah. Itu bagus juga buat auranya tuh. Lumayan itu terusin aja, minimal sehat lah Ratna ya. Oh yang pengobatan gitunya itu gimana? Punya bakat dia kayaknya tadi. Jadi memang itu bisa difokuskan ya. Si auranya itu bisa difokuskan pada satu titik gitu ya. Dan itu bisa dipergunakan untuk membantu orang meningkatkan kekebalan tubuhnya.
gitu. Nah itu dapat membantu orang dalam proses pengobatannya begitu. Udah lama Ratna latihannya? Berapa bulan ya? Baru 3 bulanan lah. 3-4 bulan gitu lah. Ya kenapa? Ya 3-4 bulanan. 3-4 bulanan gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting begini ya Ratna ya. Jadi ini sajalah kalau misalnya Ratna berlatih semacam begitu ya, berlatih semacam begitu itu jangan tanggung-tanggung begitu. Jadi hanya jangan sepukul 2 pukul gitu. Jadi manfaatnya juga kerasanya cuma sedikit begitu. Kalau cuma bisa ngobatin segitu-gitu mah sebetulnya fasilitas manusia itu jauh lebih hebat dari itu. Jauh lebih hebat. Fasilitas Ratna pun jauh lebih hebat dari itu. Hanya tinggal dikembangkan sajalah dengan keseriusan berlatih. Iya. Cuma begini ya, jangan overload juga gitu kan. Maksudnya overload? Overload itu begini, jadi berlebihan. Iya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan justru bakal jadi merusak. Iya. Gitu. Ngerti. Jangan berlebihan. Ya gimana Ratna latihannya gimana tuh? Jadi ada pengejangannya atau gimana? Ya paling cuma latihan fisik dulu bentar, pemanasan, terus meditasi kayak gitu, terus latihan pakai gerakan, kalau enggak titik nafasnya diatur, cuma kayak gitu aja. Terus kadang-kadang ya ngelatih apa sih cara pengobatan kayak gitu. Iya nggak apa-apa lah, terusin aja lah. Yang penting sekali lagi ya, indikatornya untuk belajar kalau misalnya Ratna sudah diajarin cara bacaan-bacaan dan sebagainya, jangan mau ya. Enggak, aku nggak ada baca. Iya nanti kalau misalnya ini kalau ya, ini pun baru kalau ini saya nggak ngelihat apa-apa kok dari sini gitu. Tapi kalau misalnya jadi ini kalau misalnya Ratna mau belajar yang gitu-gitu, jadi harus selektif begitu kan ya. Jadi kalau misalnya sampai nanti ada diajarin cara-caranya mesti puasa dan sebagainya, itu tolak saja sebab itu menjurus ke arah syirik. Gitu kan. Terus kalau misalnya sudah sampai ada istilah dibuka dan sebagainya, itu istilah dibuka dan sebagainya itu sebetulnya diisi gitu. Jadi harus selektif lah gitu ya. Emang dibuka-buka kayak gitu sih? Itu sebetulnya diisi ya. Oh diisi. Ya kalau misalnya dibuka itu sebetulnya diisi. Kalau diisi nggak apa-apa kan? Ya? Kalau diisi kayak gitu nggak apa-apa kan? Tapi saya masih melihat ini ya, saya belum melihat hodam di sana ya. Di Ratna itu saya deteksi ternyata memang itu auranya menebal. Jadi saya masih belum melihat adanya jin atau hodam di sana. Tapi kalau misalnya ini ya Ratna ya. Ratna halo. Iya. Kalau misalnya sampai ada bacaan-bacaan semacam begitu, tolak saja ya. Oh iya. Ya. Ini kalau misalnya. Ini kalau ya. Kalau itu jauhkannya gitu lah ya. Iya. Oke, Ya, Ratna gitu aja ya. Terima kasih. Kembali ke 2514401. Selamat malam Pak Muda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa Pak? Dengan Gunawan. Gunawan. Ya. Di mana? Di Dago juga, Pak. Silakan. Iya. Mau nanya aja, Pak. Dulu tuh saya dikasih jaket tuh, Pak. Jaket. Ya. Iya. Sama orang tua dulu. Iya. Pengen tahu itu emang benar ada isinya atau enggak gitu, Pak? Ya duka tuh Pak. Jaket itu Pak untuk Ya, dingin begini, Pak. Pak di dago ya. Ya. Isi jaket itu Bapak Pak. Hah? Kan jaket itu yang dipakai yang bolong-bolong ya kan? Ya. Yang ruangan kosong, jadi isi jaket itu Bapak. Tapi jaketnya ada di situ Pak? Ada, sedang dipakai juga. Sekarang sedang dipakai Pak ya? Hah? Bapak ini dari telepon umum atau telepon rumah? Di rumah. Di rumah. Ya. Itu jaketnya dipakai Pak ya? Iya, dipakai. Bapak ingin melihat apakah jaket itu ada isinya begitu? Ya. Nanti dulu sebentar. Itu jaket ada rajahnya nggak Pak? Iya, ada. Ada rajahnya ya. Begini Pak, itu tuh sebetulnya. Bentar minum dulu ya Pak ya. Begini, itu tuh sebetulnya jaket itu ada memang ya Pak ya, itu ada hodamnya. Cuma itu hodamnya sudah banyak menghilang gitu, mungkin karena jarang di ini apa? Jarang. Tong gituan. Aduh, itu Iwan Pak, bukan saya Pak itu. Ya. Jadi begini Pak, itu karena jaket itu ada rajahnya ya Pak ya. Ya. Itu memang ada hodamnya. Cuma sayangnya itu hodamnya itu sudah berkurang banyak karena mungkin jarang di ini apa nggak diurus seperti dulu gitu ya Pak ya. Bisa dikembalikan lagi enggak ya? Untuk apa Pak? Ya mungkin kan ada kegunaannya gitu. Begini Pak ya, kalau misal Bapak menggunakan hal semacam begitu, nah itu kalau saya sarankan sih sebaiknya Bapak jangan ketergantungan pada hal-hal yang semacam begitu. Iya. Ini saya sarankan ya Pak ya. Selanjutnya sih terserah Bapak. Iya. Tapi saya sarankan sebaiknya Bapak mengembangkan kemampuan Bapak yang jauh lebih hebat dari jaket itu Pak. Oh iya. Kemampuan manusia itu jauh lebih hebat dari segala macam jaket gitu ya. Dari segala macam hodam-hodam gitu ta. Dari semacam macam-macam lah bantuan-bantuan makhluk-makhluk dan yang semacam begitu. Iya.
Memang itu ada hodamnya, tapi itu Fanya, itu dulu, tapi sekarang itu memang sudah berkurang banyak sekali gitu. Berkurang banyak. Iya. Kalau misalnya untuk pertahanan mah insya Allah bisa Pak ya. Kalau misalnya orang yang kosong yang nyerangnya gitu. Iya, Tapi iya. kalau orang yang berisi mah jebol Pak. Jebol.